Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kelas TRRH, kelas 2 TRRH dan kelas 2 TKSDH, dan selamat siang bagi kelas 2 TIVH. Pada mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan tanggal 23 September 2020, kita akan membahas materi tentang kebutuhan sumber daya usaha. Materi ini bertujuan untuk bagaimana siswa mampu untuk melihat atau melakukan pemetaan terhadap apa saja yang kemudian menjadi sumber daya yang digunakan oleh UMKM ataupun perusahaan dalam mengembangkan usahanya. Nah, tentu dalam hal membangun yang namanya suatu usaha, availability atau ketersediaan sumber daya itu menjadi penting untuk kemudian diperhatikan bagi siapapun yang menjadi pemilik daripada usaha mikro, usaha kecil ataupun usaha menengah. Kalau dulu kita mengenal bahwasanya sumber daya itu hanya ada dua. Yang pertama adalah sumber daya alam dan sumber daya manusia. Namun seiring dengan perkembangan teori dan praktek berkaitan dengan pelaksanaan ataukah berkaitan dengan pengembangan usaha, maka sumber daya itu tidak kemudian hanya dibagi menjadi dua, tapi dibagi menjadi beberapa bagian. Termasuk diantaranya tadi yang dua itu, yaitu sumber daya alam dan sumber daya manusia, ditambah dengan sumber daya modal, ditambah dengan sumber daya eksternal yang sifatnya kayak jejaring atau jaringan, yang bisa dikata bahwa cukup menentukan daripada keberhasilan suatu usaha dalam mengembangkan operasionalnya. Nah, materi tentang kebutuhan sumber daya usaha ini kita akan membahas awalannya dulu, atau kita akan membahas dulu tentang bagaimana yang dimaksud dengan SDA, bagaimana yang dimaksud dengan SDM, dan bagaimana yang dimaksud dengan SDLL, sumber daya lain-lain maksudnya. Jadi SDA tentu kita sudah mengetahui bahwa ini adalah akronim dari sumber daya alam. Begitupun juga dengan SDM, yaitu sumber daya manusia. Nah, di sini di sumber daya alam sebagai salah satu sumber daya usaha, bila berdasarkan daripada bagan yang kemudian Anda bisa lihat di screen ini, dibagi menjadi dua atau terdiri atas sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, adapun contoh tentang sumber daya alam yang dapat diperbaharui, semisal kayak tumbuhan dan hewan, tanah, air, udara, itu adalah semuanya termasuk dalam kategori sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kemudian ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, semisal kayak hasil-hasil minyak bumi, seperti misalnya kayak mineral, energi, logam, non-logam, minyak, dan gas. Itu adalah bagian-bagian dari sumber daya alam yang masuk dalam kategori atau klasifikasi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Apa yang ingin disampaikan dari hal ini, bahwasanya saat ini negara manapun harus mampu bersiap untuk kemudian bergeser melakukan yang namanya pengelolaan usaha.
Tidak kemudian hanya saat ini bisa tidak untuk kemudian saat ini hanya bertumpu kepada sumber daya alam yang dapat diperbaharui ataukah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, tetapi juga harus mampu bergeser kepada sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Meskipun kedua-duanya ini, kita ambil contoh misalnya Indonesia, bagaimana kemudian Indonesia hampir semua usaha yang kemudian ada dan berkembang baik itu karena dia melakukan yang namanya pengelolaan sumber daya alam. Tapi ada warning di situ, ataukah ada perhatian di situ di dalam. Perhatiannya adalah bahwa yang namanya sumber daya alam bila mana digali, diolah, dieksplor ataupun dieksploitasi secara terus-menerus, maka akan terkikis, ya. Jumlahnya akan semakin berkurang. Dan bila mana jumlahnya akan semakin berkurang, tentu ini menjadi warning ataukah menjadi perhatian bagi perusahaan apapun yang mengelola sumber daya alam untuk bisa menatap yang namanya sumber daya yang lain yang bisa untuk kemudian dijadikan sebagai sumber daya usaha. Nah, itu adalah hal singkat yang berkaitan dengan sumber daya alam. Nah, sekarang kita berpindah. Sumber daya usaha yang kedua ada yang dimaksud dengan SDM ataukah sumber daya manusia. Kalau dalam ilmu ekonominya dikatakan bahwa dia adalah labor ataukah ketenaga kerjaan. Bahwa yang namanya perusahaan harus memberikan yang namanya fokus penting terhadap yang namanya ketersediaan sumber daya manusia. Kalau kita misalnya melihat di Indonesia ataukah mengukur bagaimana sebenarnya ketersediaan daripada sumber daya manusia yang ada, dilihat dari sisi kuantitas dan dilihat dari sisi kualitas. Tidak ada yang kemudian mengatakan bahwasanya sumber daya manusia di Indonesia itu berkurang. Kita melimpah sebenarnya dari sisi kuantitas ataukah dari sisi jumlah sumber daya manusia. Itu kenapa bisa terjadi? Ya karena kita memiliki penduduk itu berperingkat ketiga di dunia setelah India, China, Amerika, dan Indonesia. Salah, bukan ketiga ya, tetapi yang keempat ya di dunia. Namun yang harus kita pikirkan di zaman milenial seperti ini ataukah dari zaman teknologi saat ini, bukan hanya pada persoalan kuantitas yang menjadi ukuran bagi perusahaan dalam menarik yang namanya SDM ataukah dalam menggunakan yang namanya SDM. Justru saat ini bisa dikata bahwa dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, SDM bisa dikata bahwa memiliki ruang yang kian sempit. Karena kenapa? Karena digantikan dengan adanya yang namanya teknologi. Bagaimana kemudian teknologi mampu memerankan ataukah mampu mengganti daripada fungsi-fungsi manusia. Sehingga bisa dikata bahwa SDM saat ini kalau misalnya dilihat dari aspek ketenaga kerjaan, tidak hanya berdasar pada sisi kuantitas berapa banyak SDM yang dimiliki, tetapi dari sisi kualitaslah yang kemudian harus diperhitungkan. Satu SDM ataukah satu tenaga kerja bisa saja sebanding dengan 10 tenaga kerja dari sisi jumlah, tetapi satu tenaga kerja tersebut itu memiliki kualitas yang baik. Nah, bagaimana mengukur daripada kualitas SDM itu? Kita bisa lihat dari apa yang ditampilkan di screen ini bahwa adapun komponen data-data SDM untuk meningkatkan dan mengelola SDM dalam mengembangkan usaha, yaitu pertama, kualitas pekerjaan dan inovasinya. Jadi SDM di sini diukur bahwa kualitas pekerjaanlah yang kemudian menentukan daripada kinerja SDM tersebut. Inovasilah yang kemudian menentukan daripada kualitas pekerjaan dari SDM tersebut. Nah, kita berpindah dari sisi skill ya, ataukah dari sisi kualitas. Ada hal penting juga yang kemudian harus dimiliki oleh SDM,
sehingga perusahaan tertarik untuk menggunakan daripada tenaga kerja tersebut. Apa itu? Yaitu adalah kejujuran di dalam bekerja. Apa itu? Kehadiran dalam bekerja. Apa itu? Sikap dalam bekerja. Apalagi yang lain, dan selanjutnya ada inisiatif, ada kreatif, ada kerjasama dengan pihak lain, artinya kemampuan daripada tenaga kerja tersebut untuk bekerja secara tim, itu juga dibutuhkan. Keandalan dalam bekerja, bagaimana pengetahuannya tentang pekerjaan, ya. Kemudian bagaimana tanggung jawabnya terhadap pekerjaan, dan bagaimana karyawan tersebut atau tenaga kerja tersebut itu memanfaatkan waktu seefektif mungkin di dalam bekerja. Bila kita memenuhi daripada persyaratan-persyaratan mulai dari poin 1 sampai poin 10, saya berpikir bahwa tidak ada kemudian perusahaan yang akan melakukan penolakan terhadap tawaran pekerjaan yang mungkin kita ajukan kepada perusahaan tersebut. Namun, kita di sini berbicara tentang bagaimana perusahaan atau bagaimana UMKM dalam mengelola yang namanya atau dalam memanfaatkan yang namanya SDM. Dia tidak butuh banyak untuk saat ini. Dia tidak butuh banyak yang namanya tenaga kerja. Yang dia butuhkan adalah bagaimana dia mendapatkan tenaga kerja dengan memiliki yang namanya kualitas. Berkualitas dari sisi bekerja dan berkualitas dari sisi moral. Jadi kejujuran, bersikap dalam bekerja, itu yang dimaksud dengan kualitas moral di dalam bekerja. Kemudian, selain daripada SDM yang menjadi bagian daripada sumber daya usaha, ada juga sumber daya lain. Nah, seperti yang saya awal katakan tadi, bahwa sumber daya lain yang dimaksud di sini adalah misalnya kayak jejaring atau networking lah istilahnya. Ya. Bagaimana perusahaan tersebut mampu memanfaatkan yang namanya jejaringnya, jaringannya, ataukah networkingnya untuk menumbuh kembangkan daripada usaha tersebut. Apalagi selain daripada itu ada modal ataukah ada kapital yang dimiliki, ya, kemampuan kapitasi atau kemampuan modalitas yang dia miliki daripada yang dimiliki oleh perusahaan tersebut menjadi faktor penentu juga di dalam menumbuh kembangkan daripada usaha. Kita pindah ke slide yang kedua. Slide yang kedua membahas di sini tentang prinsip 6M yang harus dimiliki oleh perusahaan. Jadi ada 6M. M yang pertama itu yang dimaksud dengan man atau manusia. Nah, ini adalah bagian daripada sumber daya usaha ya. Yang kedua ada money. Yang saya sebutkan tadi adalah modal. Kemudian ada material atau bahan. Ya. Jadi material atau bahan, kalau kita tarik ini bisa dikata bahwa ini adalah sumber daya alam sebenarnya. Kemudian ada mesin atau alat. Ya. Jadi bagaimana penggunaan teknologi di dalam menjalankan yang namanya usahanya. Kemudian ada metode, ya, atau metode atau cara. Pendekatan-pendekatan dalam model bisnis itu menjadi ukuran di dalam melihat daripada keberlangsungan suatu usaha. Yang terakhir, M yang terakhir disebut dengan istilah market atau pasar ataupun khalayak. Ya. Jadi kecenderungan perusahaan saat ini adalah dia tidak membebaskan daripada dia punya produk untuk kemudian masuk ke keseluruhan pasar, ke seluruh pasar maksudnya. Tetapi dia kemudian mencoba menspesialisasi ataukah menentukan market mana yang cocok dengan saya punya produk. Itu bagian daripada 6M. Jadi ada man, ada money, ada material, ada machine, ada method, dan ada market. Baik, kita pindah ke slide yang ketiga. Slide yang ketiga nanti kita bahas pada video selanjutnya dikarenakan waktunya hanya 15 menit. Oke.